Teorinya sudah teori-teori nanti dari apalagi ada masalah langsung berpikir manusia. Lalu saya sendiri baik. Kalau kita dalam metodenya pasti kita tersebut yang pertama metodologi dan pasti kita ada mengenai kayak dengan orang baik ada itu juga kalau baik nanti bisa mati dengan Tuhan kita itu harus bisa ambil dan mungkin kalau saya juga menjadi diri dia dan juga ada iklan yang baik dan bisa mungkin tadi dengan yang pernah adalah bahwa kita itu ada yang mungkin belum nyampe jadi untuk bicara lagi untuk menjawab teman-teman ini saya juga kita jawab jadi jawab yang itu kaitannya jika sudah berada dan satu lagi itu masih ada pertanyaan jadi ada yang orang saya buka tiga pertanyaan dan itu salah satu ini sebelah ini sudah di saya ada satu lagi ada tiga jadi mulai dari pagi ada trik yang bisa di ini buat saya situ ini sudah mau minum paling enggak biar di situ ini saya lagi nyetel aja seperti biasa ya masukin dulu ke blok HP-nya masih dibalik. Kenapa? HP-nya masih. Itu buat HP. Tahu juga loh. Suara robot ya? Robot ya? Masih ada cita-cita gue yang belum kesampaian tuh. Apa? Ya bikin perusahaan robot. Masalahnya itu ini sih sekarang tuh susul sama Cina-Cina itu produknya kan mainan anak-anak yang utama. Nah, itu susah disusul. Kemudian dia udah bikin bermacam-macam yang tinggal orang kalau boleh bilang tinggal pakai aja. Nah, kita tuh mesti masuk ke industri-industri yang tidak terlihat sebagai robot. Paham nggak loh? Misalnya pabrik mobil, pabrik ini kerjaan itu dia terselubung di dalam. Tapi prinsipnya tetap otomatis robotik. Jadi bukan buat umum gitu. Nah itu kita bisa ngambil keuntungan. Kalau lu bersaing sekarang di luar gitu sama Cina, dia udah nyediain tinggal plug and play aja, murah lagi. Jadi kalau dia mahal sih, kalau Jerman gitu kita mesti aplikasi di sana. Iya, banyak kemudahan di sana. Jadi sebenarnya sama yang Eropa dan segala macam yang kualitas tinggi, justru kita bisa bersaing. Tapi yang Cina yang susah, penyakit. Jadi mesti gimana dong? Gimana ini? Assalamualaikum. Nama saya Yul ya dari Tanzania. Bapak kan maaf udah berumur. Jadi sebenarnya kami masih kaum muda yang terkadang ada diremehkan pengetahuannya. Gimana cara kaum muda bisa menunjukkan bahwa kalian bisa loh nggak salah sama yang lebih tua? Ini sederhananya. Pertanyaan kedua. Saya itu dari saya itu, saya dari tapi oke kita saya bilang industri kreatif, karena kita mudah manusia yang menjadi industri. Tapi yang saya ingin tanyakan, ada masalah satu kita dalam usaha kita bikin, awalnya kita ambil modal, mungkin orang belum jelaskannya, tapi saya mau tanya kalau ada orang yang bikin ini punya modal kita melalui sekarang mungkin modal dari mungkin melalui dari modal sendiri gitu. Jadi pasti akan melalui masa dari karyawan atau adanya orang sendiri. Dan makanya tahu apakah yang harus kita lewati seperti itu atau kita mau menarik ya
luar biasa ya. Kita kalau bilang Ya. terima kasih. Pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afif dari Teknik Komputer. Saya ingin saya ajukan adalah Pak, tadi kan membahas tentang kreativitas. Sejujurnya saya sendiri merasa bahwa saya adalah diri yang merasa kreativitas saya kurang. Dan setelah saya memikirkan lebih jauh, kemungkinan ini adalah efek dari yang mengatakan tadi bahwa ini efek dari sistem pendidikan di negara kita yang terlalu fix pada kurikulum. Jadi kita dituntut untuk mengikuti apa yang sudah ada. Dan lingkungan kita kurang lebih kan jadi begitu. Ya. Jadi saya masih bingung belum mendapatkan gambaran itu. Karena sebenarnya cara untuk melatih kreativitas kita itu seperti apa? Karena seperti yang kita tahu dari ilmu sosial bahwa pengaruh dari pribadi seseorang itu kan berasal dari lingkungan sendiri. Sedangkan lingkungan kita pada umumnya seperti itu, lingkungan yang terlalu fix pada satu jalur. Terima kasih. Berarti sebenarnya ini kalau dalam pertanyaan sama dari Alexa, sebenarnya kita kalau muda bisa dipercaya layaknya seperti orang-orang yang sudah anggap ini ada dua ada lama ketika dia sebelum memberikan satu informasi. Yang kedua dari rektor bertanya mengenai odang, yang ketiga dari komputer, bagaimana sih kita melatih kreativitas kita? Mungkin lihat salah satu dari sertifikat spesifik mengatur dan kreativitas saya di Jawa. Ya, saya mau menjawabnya 321 dari 3 dulu. Pertama, gimana caranya supaya kita kreatif? Jadi kalau saya lihat betul, gambaran saya tadi yang 8 masalah ini, ya. Sebetulnya itu semua inteligensia dan memancing kreativitas kita. Karena saya bilang tadi dia di sebelah kanan, jadi sebetulnya hampir di sekolah nggak ada semua. So, ikutlah sama kegiatan ekstrakurikuler nih. Akhirnya ini bagus. Atau robotik, bagus. Atau di mesin ada vokal. Nah, di elektro ada, dulu tuh ada alat-alat elektronik itu apa tuh? Ikut grup seni, tari, bagus, dengan keluar hati terus. Terakhir, bagus. Terus ada lagi paduan suara, para gitar, misalnya. Ikut, Anda bisa bersuara kan? Sama nih, saya penyanyi kan. Orang nyanyi itu cita-cita saya dan tercapai setelah saya umur 55 tahun. Alhamdulillah. Jadi ikut sama semua kegiatan ekstrakurikuler. Sebetulnya itu kurikuler. Jadi salah ini bahwa itu ekstrakurikuler. Sebetulnya kurikuler harus masuk ke dalam kurikulum sekaligus. Berbuat artinya bukan di dalam kelas saja. Jadi saya kurang suka tuh kalau the whole semester kita berada di dalam kelas 16 kali pertemuan. Crazy. Saya bilang itu crazy. Jadi bikinlah metode pengajaran tuh yang ya oke lah ada di dalam kelas. Paruh lagi di luar dong orang. Yang namanya laboratorium yang benar itu ya alam ini. Bukan laboratorium Anda yang cuma sekian kali di ruangan atau di sekolah. Enggak, alam itulah laboratorium Anda. Terjunin, danau itu nyeburan ke dalamnya. Iya dulu tuh grup apa namanya? Excursion itu ngasih show sama rektor di danau. Dia bisa di danau. Atau kompres, terus nyebur semua. Nggak pakai pelampung, nggak pakai apa, itu bisa berenang semua orang. Jadi 4 orang. Masih geblek kalau menurut saya. Untuk rektor nggak ikut di situ Pak. Jadi air racun ini kompres di tengah danau. Tapi kerjain lah, gitu. Alhamdulillah ada di situ ya. Saya sih bersyukur walaupun dalam kurikulum kurang, tapi di ekstrakurikuler ada. Alhamdulillah. Radio ikut ngomong gitu. Kalau itu lomba nulis, dibikin lomba, kira-kira ini bagus. Fotografi lah, apa semuanya, bikin lomba semua. Jadi kita bertanya lihat. Kira-kira itulah, ya, sesuai dengan keadaan kita. Yang kedua masalah modalnya. Jadi gini, kalau saya bilang, berkelompoklah Anda. 3-4 orang, 5 orang, kalau 10 itu kebanyakan saya kira. Karena Anda bertahan sendiri dan seterusnya. 3-4 orang. Kalau Anda punya orang tua yang punya duit, alhamdulillah, minta aja lah langsung. Padahal minta modal begini. Karena apa? Pertama kali Anda kerja, pasti rugi. Karena orang tua Anda, dia sayang sama Anda. Nggak apa-apa dia rugi. Tapi berakhir lagi nih. Gitu. Yang kedua, kalau Anda punya saudara, om, tante, pak, dek, nenek, kakek. Wah, Pak, itu mobilnya Bapak ganti yang lama kasih saya aja. Begitu dikasih Anda juga bisa, jadi modal.
Karena kalau enggak, seperti saya bilang, saya kan udah tua, bisa dong. Masa minta siapa orang tua saya? Ada seterusnya kan. Pak adik saya, ada juga. Jadi saya sempat harus utang sama teman lama. Ada teman lama, dia tahu sifat saya. Apa? Jadi saya nggak pernah angkir gitu, nggak pernah lari. Saya utang sekian puluh juta. Kalau gue nggak punya duit, dia berapa dia punya? Ya udah gitu aja. Seberapa yang dia itu segitu saya utang. Teman lama, 30 tahun, itu sama-sama kerja praktek di Irian, di Kepala Burung, daerah Kepala Burung. Itu 3 bulan menurut di sana. Wah, jadi akhirnya ya, kan itu temen gua. Ya udah, karena dia kerja di oil company kan di